Ada satu konsep tauhid yang bermasalah yang dianut oleh sebagian kelompok, tidak apa-apa saya sebut kelompok salafi, kelompok wahabi. Ada istilah tauhid uluhiyah, ini penting nih. Uluhiyah, kemudian rububiyah, asma was sifat. Ya, ini penting. Lihat, mari kita lihat sama-sama. Inti dari tauhid ini mengatakan begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala kadang menamai dirinya sebagai Rob, kadang sebagai ilah. Ada kan dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ada ayat Quran menamai Allah itu sebagai Rob, ada menamai dirinya sebagai ilah. Nah, bagi kelompok salafi, Rob dan ilah itu berbeda. Berbeda. Kata kunci ini ya. Bagi kita sama. Rob dan kita uji sekarang. Apakah benar Al-Quran membedakan antara Rob dengan ilah atau tidak? Jadi bagi kelompok salafi, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang yang sejenisnya itu, mereka bertauhid secara rububiyah. Tapi tidak bertauhid secara uluhiyah. Secara uluhiyah tidak, secara rububiyah mereka dikatakan bertauhid. Kenapa? Nih, ini harus konsentrasi. Emang agak susah. Saya diminta ceramah beginian. Mau nggak mau kan? Padahal kalau ibu-ibu itu ceramahnya yang begitulah yang ringan-ringan Pak ya. Saya diminta ceramah beginian. Saya mengajukan beberapa materi kan waktu itu. Ke Pak Geri itu ya Pak ya. Beberapa materi. Kata saya, Pak Geri ini dipilih aja. Disesuaikan dengan audiensnya. Yang sekiranya audiensnya kaum intelek, pelajar, kita cari yang agak sedikit serius. Yang audiensnya emak-emak, bapak-bapak, yang udah, aduh mikirin alam akhirat gitu kira-kira, yang ringan-ringan aja. Saya diminta ceramah beginian, sudah, mau gimana lagi? Terima saja Bu ya. Nih lihat. Ada Rob, ada ilah. Sama apa beda itu? Apa artinya kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia coba? Tuhan. Rob itu Tuhan, ilah itu Tuhan. Bagi orang-orang salafi, enggak beda. Rob dengan ilah itu beda. Tauhid secara umum terbagi menjadi dua, sebagian ulama bagi dua, yaitu tauhid ilmu wal khabar atau tauhid al-ma'rifah, kemudian tauhid al-amal wa talab. Ini berkaitan tentang ma'rifah ya, tentang ilmu dan pengkhabaran. Kali ini adalah berkaitan dengan tuntutan amal. Amal para hamba. Ini dibagi menjadi dua. Jadi dituntut dari hamba masalah tauhid ilmu al-khabar, bagaimana hamba membenarkan, mengilmui dan membenarkan. Yaitu dituntut dari para hamba untuk mengilmui dan membenarkan. Dan ini dibagi lagi menjadi dua. Asma wa sifat. Ini tauhid ar-rububiyah. Adapun ini adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid ambil dari wahada yuwahidu, yaitu tauhidan. Tauhid dari apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesakan. Mengesakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa kita mudah kita mengatakan hanya Allah yang Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Tidak ada yang menyerupai Dia. Hanya Allah yang Maha Esa dalam rububiyahnya. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam rububiyahnya. Dan Maha Esa dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang dimaksud kita mulai dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, rububiyah maksudnya berkaitan tentang penciptaan makhluk, kemudian pengaturan makhluk, pemilikan makhluk. Makanya disebutkan arkanur rububiyah ada 3.
Ada namanya al-khalq, penciptaan. Ada namanya al-mulk, pemilikan. Ada namanya at-tadbir, pengaturan. Ya, pengaturan ini ada cabang-cabangnya banyak ya. Di antaranya misalnya al-ihya, al-imata, namanya ar-razq, dan lain-lain ya. Ini menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Kalau tak mau catat, terakhir di foto nanti ya. Ada sekarang istilahnya tulab zaman now ya. Tulab zaman now tidak lagi nyata, dia tinggal foto. Cerek. Baik. Ini secara umum tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam penciptaan semesta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah saja yang menciptakan, tidak ada yang menciptakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wahai manusia, ya, telah dibuat perumpamaan bagi kalian di akhir surat Al-Hajj. Ya. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menciptakan lalat, seekor lalat. Tahu lalat? Di Malaysia namanya apa? Lalat juga. Ya. Sungguhnya seekor lalat, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat, hewan yang hina, yang orang jijik, orang tidak suka melihatnya. Tapi mereka kalau seluruhnya disuruh menciptakan lalat, tidak bakalan mampu. Seandainya seluruh malaikat, Jibril dan kawan-kawannya bersatu padu, ya, seandainya seluruh jin bersatu padu juga dengan seluruh manusia untuk menciptakan seekor lalat, tidak bakalan mampu. Yang menciptakan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat. Dalam hadis juga, dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang yang asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah, "Wal yakhluqu dzarratan wal yakhluqu habbatan." Kalau mereka mampu, coba ciptakanlah seekor semut. Mereka tidak bakalan mampu. Kata Allah, kalau mereka mampu, ciptakanlah sebuah biji, benih biji yang kalau diletakkan di tanah bakalan tumbuh. Tidak bakalan ada yang mampu. Meskipun seluruh makhluk di alam semesta ini bersatu padu untuk menciptakan sebuah biji, ya biji apa ya? Biji beras, biji apa saja ya. Kalau ditanam tumbuh, tidak akan bakalan yang mampu. Yang mampu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam penciptaan. Tidak ada yang bersama Allah dalam menciptakan alam semesta. Ya, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersama Allah. Karena hanya Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang memiliki. Seluruh alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini milik Allah. Jangankan barang-barang kita, kita pun milik Allah. Makanya kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir. Kata Allah, dan yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min khitmir. Mereka tidak miliki meskipun hanya lapisan tipis di biji korma. Antum kalau makan korma, ya, sudah pernah makan korma kan? Di dalamnya ada biji, ya. Itu jangan dimakan bijinya, jangan ya. Nah, itu di biji itu ada selaput tipis. Selaput tipis itu namanya khitmir. Yaitu selaput yang sangat tipis. Kata Allah, mereka semua itu tidak memiliki ini. Yang miliki siapa? Allah. Karena mereka tidak mampu menciptakan ini. Yang keluar dari biji korma yang ciptakannya siapa? Allah. Maka Allah dialah yang memiliki segala sesuatu. Tidak ada biyadihil mulk. Seluruh alam semesta ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian berkaitan dengan at-tadbir, pengaturan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang beri rezeki, semuanya di Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur hujan, Allah yang menjalankan awan, Allah yang mengatur gunung, Allah yang mengatur lautan, semuanya hanya Allah. Tentu Allah perintahkan anak buahnya berupa para malaikat, tetapi semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah, ikut mengatur, ikut menghidupkan, ikut mematikan, ikut memberi rezeki, ikut memiliki, ikut menciptakan, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kesyirikan. Saya sering sampaikan contoh sederhana seperti orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya di sana di Indonesia ada namanya Pantai Selatan, di situ ada jin perempuan namanya Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul. Saya tahu pernah ke Malaysia atau tidak, saya nggak tahu. Coba. Jin itu
orang-orang takut sama jin tersebut sehingga mereka setiap tahun menyembelih kerbau untuk diserahkan sesajen bagi jin tersebut. Kenapa? Ada keyakinan kalau seandainya tidak diberikan sesajen kepada jin tersebut, maka lautan akan berombak, berbahaya. Ini berarti mereka punya keyakinan bahwasanya jin perempuan tersebut ikut mengatur pantai selatan dan itu kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Paham atau tidak? Terlalu cepat kah? Ya? Saya tak tahu, masalahnya kan antum orang Malaysia, mungkin bahasa saya lain ya. Bahasa Inggris bagaimana begitu. Paham tidak? Paham ya? Jadi itu adalah kesyirikan. Contoh seperti di tanah air kita di Indonesia ada gunung mau meletus. Orang-orang takut gunung mau meletus. Makanya kasih sajian ke gunung. Selama ada suara yang membisiki, memberi ilham atau memberi wangsit bahwasanya gunung ini akan meletus, maka sebagian mereka berkeyakinan gunung ini tidak akan meletus. Seakan-akan ada sesuatu yang ikut mengatur gunung tersebut. Itu adalah kesyirikan dalam tauhid apa? Ya. Syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Baik. Jadi tauhid ar-rububiyah berkaitan dengan tauhid af'alillah. Mentauhidkan, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya perbuatan Allah ini apa? Menciptakan, mengatur, pemilikan, rezeki, memberi kematian, mematikan, menghidupkan. Hanya Allah semata yang mengatur ini semuanya. Ini namanya mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Paham? Berbeda dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah ini disebut dengan tauhid af'alul ibad. Mengesahkan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi apa maksudnya tauhid uluhiyah? Tauhid yang menuntut amal dari seorang hamba. Bahwasanya seorang hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya siapa? Kepada siapa? Allah. Dia mengesahkan perbuatan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dia roja, khosyah, al-inabah, tidak boleh dia menyembelih, tidak boleh dia salat, tidak boleh dia berdoa kecuali hanya kepada siapa? Allah. Jadi dia mengesahkan perbuatan-perbuatan dia hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi konten atau materi yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Seperti apa? Mengesahkan Allah dalam amal-amal ibadah. Contoh doa, menyembelih, az-zabah. Contohnya apalagi salat ya. Roja, khosyah dan seterusnya. Ini topik yang berkaitan atau konten yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba harus diesahkan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah topiknya berkaitan dengan perbuatan Allah. Tidak ada yang menyertai Allah dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Paham? Adapun tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Anda tidak boleh menyerahkan ini semua kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Karena Allah dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki, maka hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Sampai di sini paham? Kita lanjut pada namanya tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat ada 2 poin, al-asma dan as-sifat. Al-asma maksudnya nama-nama Allah yang terindah. As-sifat juga sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kita tahu manusia juga punya nama, manusia juga punya sifat. Tetapi kapan dikatakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ditauhidkan? Tatkala kita mengatakan tidak ada yang menyertai Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini 2 hal yang tidak bisa terpisah-pisahkan.
Kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Tidaklah Allah dikatakan Ar-Rahim kecuali Dia Maha Rahmat. Tidaklah dikatakan Al-Ghafur kecuali Dia Maha Pengampun. Saya sering merenungkan tentang perkataan Allah atau nama Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kita saja sama orang tua kita yang begitu sayang sama kita. Terkadang kalau kita salah, kita minta maaf, orang tua tidak memaafkan. Iya tidak? Itu ibu kita sendiri, itu ayah kita sendiri. Terkadang begitu sayangnya dia sama kita, kita pernah dalam perutnya 9 bulan. Tapi ada terkadang kita salah, mungkin saking besarnya salah kita, ibu kita tidak maafkan kita. Tapi ke Allah tidak, Allah Al-Ghafur, Dia Maha Pengampun. Sebesar apapun salah kita, sebanyak apapun salah kita, tapi kalau kita benar-benar kembali kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Oleh karenanya, dalam penterjemahan nama-nama dan sifat kita selalu menggunakan kata Maha. Maha. Tidak tahu di Malaysia juga ada nggak? Dipakai nggak? Maha. Maha ini sebagai tamyiz untuk pembeda antara nama-nama Allah dengan nama-nama manusia. Menyayangi, tapi kalau dalam bahasa Arab nggak ada bedanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, ya. Dalam apa namanya? Wa kana Allahu sami'an basira, sungguhnya Allah mendengar. Sami'an basira bahasa Arabnya sama. Faja'alnahu sami'an basira, nggak ada bedanya secara tulisan bahasa Arab. Tapi orang mengerti bahwasanya sami'annya Allah beda dengan sami'annya manusia. Basirannya Allah beda dengan basirannya apa? Manusia. Nah, kita orang Melayu tatkala menerjemahkan kita tambah dengan Maha. Untuk membedakan bahwasanya mendengarnya Allah dan melihatnya Allah itu ditauhidkan, tidak ada yang boleh sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Dari situlah sisi mentauhidkan Allah, topiknya sama. Ini berkaitan dengan sifat-sifat. Kalau ini tentang perbuatan-perbuatan Allah, kalau tauhid asma sifat mengesahkan apa? Mengesahkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini semua, jadi makanya dibagi dua, karena ini topiknya berkaitan dengan tentang Allah. Ini tentang apa? Allah. Kalau ini tentang apa? Topiknya tentang apa? Perbuatan hamba. Paham tak? Karenanya, kenapa orang pergi ke dukun dikatakan syirik? Karena orang yang pergi ke dukun, dia meyakini dukun itu mengetahui masa depan. Padahal itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuan tentang masa depan. Maka dia dikatakan syirik karena dia syirik dalam tauhid al-asma wa sifat. Orang percaya dukun itu syirik dalam tauhid al-asma wa sifat karena dia meyakini ada zat lain yang mengetahui masa depan sebagaimana Allah mengetahui masa depan. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.